kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia dan juga IPA. Materi kali ini akan membahas tentang manusia dan lingkungannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Ya, coba sekarang dikeluarkan terlebih dahulu alat tulisnya agar kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini. Ya, pada sudah siap? Iya, baik. Nah, anak-anak, agar kita lebih semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kali ini kita akan bernyanyi lagu Bagimu Negeri. Ya, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah sebutkan materi yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini, di mana membahas tentang manusia dan lingkungannya. Berbicara tentang manusia dan lingkungannya, apa sih hubungan manusia dengan lingkungannya? Ya, hubungan manusia dengan lingkungannya yaitu di mana adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya saja manusia membutuhkan oksigen, membutuhkan sinar matahari, membutuhkan tanaman, membutuhkan air. Nah, berbicara tentang air sendiri, di mana air ini sangat berperan penting ya bagi kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, begitulah salah satu hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi, tujuan dalam pembelajaran hari ini yaitu akan membahas tentang manfaat air bagi kebutuhan hidup, serta manfaatnya dalam pembelajaran kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara memanfaatkan air, terus juga akibat dari tidak memanfaatkan air. Nah, anak-anak semua, di sini Ibu mempunyai berbagai gambar ya yang coba kalian lihat. Di sini terdapat dua gambar, di mana kalian dapat membedakan gambar yang ke-1 dan juga gambar yang kedua. Kira-kira perbedaan dari kedua gambar ini apa ya? Ya, perbedaan dari kedua gambar ini di mana gambar yang satu terlihat seperti kekurangan air, di mana tanah-tanahnya menjadi kering. Sedangkan di gambar yang kedua ini terlihat di pesawahan yang juga adanya air yang menggenang di pesawahan tersebut. Selanjutnya di sini juga terdapat gambar lagi, gambar yang ke-1 dan gambar yang kedua. Nah, kira-kira gambar yang ke-1 ini terlihat seperti apa sih? Ya, gambar ke-1 ini terlihat ada seorang anak yang membutuhkan air untuk minum. Sepertinya air di sini terlihat sangat kurang seperti itu ya. Sedangkan di gambar yang kedua, di mana di sini terdapat sungai yang mengalir airnya, di mana ada anak-anak yang sedang bermain air. Terlihat kan perbedaan air yang ada di kedua gambar tersebut? Iya, selanjutnya di sini juga ada gambar. Nah, untuk gambar yang pertama di sini terlihat seperti di sebuah pegunungan. Sangat hijau sekali ya, banyak tanamannya. Sedangkan di gambar yang kedua ini, di mana terdapat anak-anak yang sedang melakukan reboisasi ya, sedang menanam pohon. Dan juga terlihat udaranya seperti gersang, sehingga mereka menanam pohon. Ya, baik anak-anak. Berbicara tentang air.
Nah, air di sini berperan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kehidupan yang ada di muka bumi ini. Nah, salah satunya manfaat air bagi tubuh kita, di mana di dalam tubuh kita ini terdapat kandungan air sekitar 60-70% air, di mana air di sini akan membantu proses kerja dalam tubuh, mulai dari otak, jantung, dan juga paru-paru. Nah, terbayang bukan jika di dalam tubuh kita kekurangan air? Iya, selain itu air juga bermanfaat bagi kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, tentunya manfaat air tidak hanya dalam kebutuhan manusia saja, tentunya dalam kebutuhan hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Coba kalian sebutkan manfaat air bagi kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, dan juga kebutuhan tanaman. Nah, kalian boleh ya catat di buku kalian masing-masing. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai satu teks cerita non-fiksi yang berjudul Warga Gunung Kidul Kekurangan Air Bersih. Yuk, mari kita simak teks cerita tersebut. Warga Gunung Kidul kekurangan air bersih. Sebanyak 96.523 jiwa warga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kesulitan air bersih. Penyebabnya adalah kekeringan pada musim kemarau. Ada 54 desa yang tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 96.523 jiwa terdampak kekeringan akibat musim kemarau, kata Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul, Edi Basuki di Gunung Kidul. Ia mengatakan, kawasan prioritas yang paling rawan kekeringan ada di pelosok selatan, seperti di Kecamatan Purwosari, Panggang, Tepus, dan Giri Subo. Beberapa daerah juga jaraknya jauh untuk mengambil air bersih di sumber-sumbernya, katanya. Edi mengakui saat ini sejumlah wilayah sudah mendapatkan saluran PDAM, meskipun sering terhenti. Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM untuk memetakan daerah mana saja yang sudah mengalami kekeringan, sehingga PDAM bisa membantu pasokan air melalui mobil tangki. Di daerah Gunung Kidul, belum seluruh wilayah mendapatkan aliran air PDAM karena letak geografisnya yang tidak mungkin dialiri PDAM, katanya. Dia mengatakan, BPBD juga menyusun berbagai program ketika memasuki puncak musim kemarau nanti. Ketika kondisinya cukup parah, maka ia akan meminta bantuan BPBD provinsi agar menyuplai bantuan. Bagi pihak ketiga atau swasta yang akan menyalurkan bantuan dropping air bersih, diimbaunya untuk melakukan koordinasi, katanya. Camat Tepus, R. Ajis Budiarto mengatakan setiap hari pihaknya mendistribusikan 5 tangki air bersih di Desa Tepus dan Sidoarjo. Dua desa ini sangat parah tingkat kekurangan airnya. Kami setiap hari melakukan pengiriman air bersih ke sejumlah wilayah yang memang tidak terjangkau dan tidak memiliki akses air bersih, terutama di Desa Tepus dan Sidoarjo, katanya. Ya, baik anak-anak. Jadi dari teks cerita non-fiksi tadi, kekurangan air bersih ini disebabkan karena adanya apa? Ya, karena adanya kemarau. Nah, terjadinya musim kemarau di sini di Indonesia sendiri, terjadinya musim kemarau dapat menimpa di berbagai desa seperti itu ya. Mungkin saja di desa A terjadi kekeringan dan kekurangan air, di desa B kekeringan akan tetapi masih terdapat air bersih seperti itu. Maka dari itu, agar kita terus mendapatkan air, alangkah lebih baiknya jika kita mempunyai air yang berlimpah, kita harus bisa merawatnya dan juga memanfaatkannya dengan bijak. Seperti itu ya anak-anak. Contohnya saja sepertinya kita tidak boleh menggunakan air dengan hambur,
tidak boleh menggunakan air secara terus-menerus, seperti misalnya di rumah kalian menggunakan keran air. Nah, ketika kalian sudah selesai menggunakan airnya, lebih baik kerannya ditutup lagi agar pasokan airnya akan terus tersedia, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, akibat dari tidak adanya air mungkin saja bisa terjadi dehidrasi dan hal lain sebagainya yang menimbulkan penyakit. Contohnya jika ada kekurangan air, kekeringan air, maka akan membutuhkan air seperti adanya yang meminum air kotor. Nah, hal tersebut dapat memicu adanya penyakit yang timbul di diri kita sendiri. Maka dari itu, agar kita terus mendapatkan air bersih, kita harus bisa memakai air dengan bijaksana. Seperti itu ya anak-anak. Dan juga coba kalian cari tahu nih, coba kalian tuliskan akibat tidak menggunakan air dengan semestinya. Yang kedua, kalian cari tahu bagaimana cara kalian untuk memanfaatkan air dengan bijaksana. Nah, anak-anak semua, mungkin pembelajaran kali ini akan dicukupkan sampai di sini. Untuk itu, kalian terus belajar dan juga cari tahu tentang manfaat air bagi kehidupan yang ada di muka bumi ini, serta bagaimana cara kita untuk memanfaatkan air dengan bijaksana. Untuk itu, sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah untuk belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.